Baik, selamat pagi buat anak-anak kami yang ada di rumah. Pada pagi hari ini kita masuk pada materi kompetensi dasar 38, yaitu menganalisis transaksi penyesuaian perusahaan jasa, yaitu kompetensi dasar pengetahuannya dan kompetensi dasar keterampilannya melakukan entry pada perusahaan jasa, ya, melakukan entry transaksi penyesuaian. Namun sebelum itu saya perlu ingatkan kepada anak kami pada pertemuan kemarin, yaitu terkait dengan transaksi penerimaan kas, ya. Dan itu sudah saya buat video tutorialnya, dan harapan saya kepada anak kami mempelajari itu supaya tujuan kita dalam mata pelajaran kompetensi dasar bisa tercapai, yaitu anak-anak kami profesional atau mampu mengoperasikan aplikasi Mayop Accounting. Nah, pada kesempatan ini yaitu masuk pada materi menganalisis transaksi penyesuaian perusahaan jasa. Sebelum saya beritahukan bagaimana cara melakukan penginputan atau entry transaksi penyesuaian ini pada perusahaan jasa di aplikasi Mayop, perlu saya singgung kembali atau perlu saya ingatkan kepada anak kami apa itu penyesuaian. Nah, penyesuaian pengertiannya itu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan saldo perkiraan ke saldo yang sebenarnya. Kenapa? Karena sampai periode akuntansi atau untuk memisahkan penghasilan atau biaya dari suatu periode dengan periode yang lain. Kita tahu bahwa tahapan pencatatan transaksi di dalam untuk membuat laporan keuangan itu mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan. Di mana pencatatan itu yaitu tahapan jurnal, kemudian penggolongan yaitu di dalam buku besar, kemudian pengikhtisaran yaitu neraca saldo atau dilanjutkan dengan neraca lajur, dan sebelum dibuat neraca lajur itu harus dibuat penyesuaian. Nah, di dalam neraca saldo atau sering disebut neraca percobaan, pada saat dibuat laporan keuangan banyak saldo-saldo akun yang tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya. Apalagi metode pencatatan dipakai adalah accrual basic. Ya, accrual basic itu di mana pendapatan diakui walaupun belum diterima dengan kas apabila terjadi pada periode yang berkenan. Ya. Begitu juga dengan beban yang sudah terjadi pada periode akuntansi, maka walaupun belum dibayar, maka itu dianggap sebagai beban. Nah, kadang-kadang di dalam akun beban dan akun pendapatan terdapat pendapatan yang periode yang akan datang, dan terdapat juga beban yang memang beban itu untuk periode yang akan datang. Jadi supaya benar-benar saldo yang terjadi di dalam periode yang sedang berlangsung atau periode yang akan dibuat laporan keuangannya, maka akan dibuat penyesuaian. Itu salah satu alasan kenapa dibuat penyesuaian. Alasan yang lain yaitu adanya saldo-saldo koreksi atau kesalahan pencatatan. Jadi ingat, di dalam akuntansi manual, ya, tidak dibenarkan untuk
tip X, ya, menghapus dengan tip X kesalahan pencatatan, tetapi akan diadakan jurnal koreksi. Lalu hal-hal yang biasa harus disesuaikan pada periode akuntansi adalah misalnya pemakaian perlengkapan, kemudian beban dibayar di muka, kemudian pendapatan diterima di muka, kemudian hutang-hutang beban, kemudian pendapatan yang masih harus diterima, penyusutan aktiva tetap, penghapusan piutang. Jadi ada 7, ya, selain jurnal koreksi yang biasa dilakukan penyesuaian pada pembuatan laporan keuangan perusahaan jasa. Kita awali dengan pemakaian perlengkapan, ya. Misalnya perlengkapan ini di perusahaan jasa menunjukkan saldo 300.000. Namun setelah dicek pada akhir periode bahwa perlengkapan sudah terpakai. Nah, untuk membuat saldo perlengkapan yang sebenarnya, maka dibuat penyesuaian, ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia contohnya. Perhatikan. Neraca saldo berikut dan data penyesuaiannya berikut. Neraca saldo, ya, menunjukkan bahwa perlengkapan kantor 180.000, ya. Sedangkan di data penyesuaian tersisa tinggal 800.000, tinggal 80.000. Lalu bagaimana cara membuat penyesuaiannya? Ya, kalau kita lihat ini datanya di neraca saldo 180.000. Lalu setelah dicek ternyata perlengkapan kantor 80.000. Berarti ada perlengkapan yang sudah dipakai untuk kegiatan operasi perusahaan. Nah, nilai yang terpakai itu dianggap beban perlengkapan, ya. Dicatat dia di debit beban perlengkapan 100.000, tetapi yang dicatat di kredit adalah 100.000 juga. Sehingga kalau misalnya kita cari selisih perlengkapan kantor di debit 180.000 dikurangi perlengkapan kantor di kredit 100.000, maka sisanya tinggal 80.000. Contoh yang lain, masih perlengkapan. Beban perlengkapan kantor, ya. Kalau yang tadi akun aktiva, sekarang dicatat sebagai beban. Beban perlengkapan kantor 5.600.000. Ternyata setelah dilihat, dicek, rupanya perlengkapan kantor itu 1.600.000 lagi. Artinya awalnya tadi beban perlengkapan kantor ini dicatat dia sebagai beban, menunjukkan saldo 5.600.000. Di dalam akun ini atau di dalam 5.600.000 ini perlengkapan kantor masih ada yang belum terpakai. Jadi beban perlengkapan yang belum terpakai itu dicatat dia di debit, yaitu perlengkapan kantor 1.600.000, sedangkan yang dicatat di kredit beban perlengkapan kantor 1.600.000. Ya, sehingga yang sah menjadi beban kalau kita cari 4 juta, ya, 4 juta yang sudah sah menjadi beban perlengkapan. Jadi pencatatan beban itu untuk perlengkapan ada 2, ya, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Kalau pendekatan neraca, ketika terjadi transaksi, maka